Algoritma merupakan urutan langkah untuk menyelesaikan masalah secara simetris dan logis. Algoritma berasal dari kata algorithm yang berasal dari bahasa Arab yang artinya proses menghitung angka Arab. Algoritma merupakan dasar yang harus dipelajari oleh para programmer karena tidak semua bergantung pada dasar pemrograman bisa dipakai. Selanjutnya, dalam penulisan algoritma, ada 3 hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu kebenaran. Algoritma harus mengeluarkan hasil sesuai dengan yang diharapkan. Jika hasilnya salah, serumit apapun programnya, maka tidak akan digunakan. Yang kedua adalah hasil yang dicapai, yaitu harus memiliki aproksimasi atau nilai kesalahan yang kecil dalam pembuatannya. Yang ketiga adalah efisiensi, yaitu memperhatikan aspek dan memori. Walaupun hasilnya benar, jika harus menunggu dalam waktu yang lama atau menggunakan memori yang banyak, maka algoritma tersebut tidak dapat dipergunakan karena tidak efisien. Perkenalkan, nama saya Dani Tegar Prasetyo NIM 205314036. Di sini saya akan menjelaskan tentang penulisan algoritma. Dalam penulisan algoritma, kita tidak harus mengikuti aturan. Kedua, notasi algoritma yang umum dipakai adalah pseudocode, yaitu menyederhanakan bahasa pemrograman menjadi bahasa yang mudah dipakai. Dan flowchart, yaitu menggunakan simbol untuk menulis algoritma. Masih banyak lagi data cara penulisan algoritma. Materi ini bersumber dari materi himpunan mahasiswa informatika. Sekian, terima kasih. Mendapat bahasan mengenai algoritma, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya hal penting dalam penerapan algoritma itu adalah mudah dipahami oleh pembaca atau orang yang menggunakannya. Lalu algoritma pun juga banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti resep masakan, pembuatan barang, dan masih banyak lagi. Oke, di sini akan saya sedikit menjelaskan bahwasannya algoritma itu seperti suatu proses dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Untuk itu sebelumnya saya ingin sedikit menjelaskan apa itu algoritma. Jadi algoritma itu adalah langkah-langkah logis untuk penyelesaian suatu masalah yang disusun secara sistematis sehingga mempermudah penggunanya. Kata logis itu adalah kata kunci dalam penggunaan algoritma. Langkah-langkah dalam algoritma itu harus logis dan harus dapat ditentukan bernilai salah atau benar. Adapun algoritma sangat penting dalam kehidupan kita. Dengan itu masalah apapun bisa kita kerjakan atau kita selesaikan. Kemudian jenis-jenis algoritma yang lainnya adalah pseudocode. Pseudocode adalah penulisan langkah-langkah penyelesaian masalah menggunakan pendekatan instruksi bahasa pemrograman, bertujuan untuk mempermudah dipahami ketika dikonversi ke bahasa pemrograman yang sesungguhnya. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan melanjutkan teman-teman saya, yaitu dari kelompok 1 HMIF Informatika 2020. Ya, saat ini saya akan menjelaskan tentang penulisan pseudocode. Dalam poin pertama dijelaskan bahwa perintah sangat terbatas, hanya untuk menginputkan, menyimpan, dan memproses dan mengoutputkan. Jadi memang pseudocode itu memang sangat terbatas. Ya, memang punya fungsinya hanya untuk menginputkan, dan memproses dan mengoutputkan. Untuk poin yang kedua, tidak ada perintah yang sifatnya kompleks untuk dipahami. Ya, penulisan pseudocode memang sifatnya sangat kompleks. Karena mengapa? Kita menuliskan sebuah variabel itu sesuai dengan kata yang kita terima dalam sehari-hari. Jadi kita tidak bisa menyingkatnya. Sekian dari saya, selanjutnya akan ditunjukkan oleh teman saya. Baik, cara penulisan algoritma. Yang ketiga, algoritma flowchart. Merupakan penyajian algoritma menggunakan penyajian gambar dan simbol agar mudah dipahami. Biasanya digunakan oleh pemula yang baru mempelajari bahasa pemrograman.
Ada juga beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat flowchart. Yang pertama, flowchart selalu mulai dari terminator, mulai dan berakhir di terminator selesai. Flowchart tidak boleh berputar-putar di dalam tanpa akhir atau berakhir di simbol selain terminator. Yang kedua, gunakan tanda panah sehingga jelas kemana arah langkah selanjutnya. Jangan gunakan garis tanpa tanda panah. Yang ketiga, semua variabel atau parameter yang dibutuhkan harus terdefinisi di bagian input atau output. Dan yang keempat, simbol proses input atau output selalu menghasilkan sebuah panah aliran sehingga jelas langkah selanjutnya kemana. Sedangkan decision akan menghasilkan tepat dua buah panah yang diputuskan berdasarkan suatu kondisi, mewakili ya dan tidak. Halo teman-teman, kenalin nama aku Dito. Sekarang bakal melanjutkan presentasi. Aku bakal ngebahas tentang simbol flowchart. Yang pertama ada simbol kayak oval itu namanya terminator, itu buat permulaan atau akhir program. Terus ada garis alir atau flow line, itu buat arah aliran program. Terus ada preparation, bentuknya kayak gini, itu buat proses inisialisasi atau pemberian harga awal. Terus ada bentuknya persegi panjang, itu buat proses. Biasanya isinya buat proses perhitungan pengolahan data. Terus ada jajar genjang, namanya input atau output data, itu buat ya menginput data atau mengoutputkan data. Terus ada bentuk yang kayak gini, itu predefined proses subprogram. Fungsinya buat permulaan subprogram atau proses menjalankan subprogram. Terus ada bentuk kayak gini, itu namanya decision. Fungsinya buat perbandingan pernyataan, penyeleksian data yang memberikan pilihan untuk langkah selanjutnya. Biasanya ada perintah if atau looping di sini pakai while atau do while gitu. Terus ada bentuk yang bulat, itu namanya on page connector. Itu fungsinya penghubung bagian-bagian flowchart yang berada pada satu halaman. Terakhir kita ada off page connector. Itu penghubung bagian-bagian flowchart yang berbeda pada halaman yang berbeda. Terima kasih. Sekarang bakal dilanjutin sama Matius. Matius, ya. Oke, teman-teman saya sebelumnya sudah menjelaskan tentang jenis-jenis algoritma, tentang apa itu algoritma. Sekarang nih saya ini akan menjelaskan soal hal-hal penting yang perlu perlu diperhatikan dalam pembuatan algoritma. Pertama nih ya, teks algoritma itu berisi deskripsi langkah-langkah penyelesaian masalah dan dalam bahasa manusia atau bahasa sehari-hari. Kalau sudah jadi bahasa pemrograman atau bahasa komputer itu nanti namanya program, sudah jadi source code. Oke, yang kedua nih ya, tidak ada notasi yang baku dalam penulisan algoritma. Jadi bebas saja nulisnya, mau kayak gimana. Yang penting kamu paham. Yang penting maksudnya tuh, intinya tuh paham. Oke. Terus yang ketiga, setiap orang dapat membuat aturan penulisan notasi algoritmik sendiri. Hal ini dikarenakan teks algoritma tidak sama dengan teks program. Ya, beda. Jadi source code dan algoritma itu tidak sama. Tuh. Namun supaya notasi algoritmik mudah ditranslasikan ke dalam notasi bahasa pemrograman tertentu, maka sebaiknya notasi algoritmik tersebut berkorespondensi dengan notasi bahasa pemrograman secara umum. Jadi mirip-mirip, nyentuh-nyentuh gitu loh. Print. Misalnya suruh jika, if jika gitu, pakai bahasa Indonesia di translatekan gitu. While gitu. Syarat dalam kurung itu bisa diartikan sebagai syarat. Terus yang keempat ya, algoritma
sebenarnya digunakan untuk membantu kita dalam mengkonversikan suatu permasalahan ke dalam bahasa pemrograman. Yang kelima, algoritma merupakan hasil pemilikan konseptual supaya dapat dilaksanakan oleh komputer. Algoritma harus ditranslasikan ke dalam notasi bahasa pemrograman. Supaya bisa dijadikan bahasa pemrograman harus runtut dan harus bisa dipahami sama pemrogramnya. Sekian dari saya, terima kasih.